Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga kesempatan untuk kita sama-sama menuntut ilmu di pagi hari ini. Sholawat beserta doa keselamatan tidak lupa kita curah limpahkan kepada hamba Allah yang paling sempurna, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin atau tabiin, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang paling akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah ikut bergabung. Alhamdulillah, keluarga besar Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam, kemudian teman-teman dari luar RS, kemudian teman-teman yang ada di YouTube juga, alhamdulillah bisa bergabung pada kajian rutin kita di pagi hari ini. Nah, untuk membuat hari ini dan kegiatan kita penuh berkah, tentunya kita akan mulai dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita sama-sama memohon pertolongan kepada Allah supaya ilmu yang disampaikan bisa kita serap, bisa kita aplikasikan dan menjadi ilmu yang manfaat nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya, mangga Ustadz dipersilahkan untuk memulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, para dokter, para karyawan, hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, menurunkan berbagai macam anugerah dalam kehidupan kita. Bahkan Allah pun memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita semuanya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, rekan-rekan yang Allah muliakan, kita saat ini kita sudah masuk di bulan Rajab, bulan ke-7 di tahun Hijriah. Begitu cepatnya perputaran waktu yang kita jalani, hingga akhirnya saat ini kita masuk lagi di bulan Rajab saat ini. Harapan kita bahwa di saat kita masuk di bulan Rajab, kita sudah mempersiapkan persiapan-persiapan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apapun yang kita lakukan nantinya semoga akan menjadikan nilai ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu ketika kita berbicara tentang bulan
Rajab, salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surat ke-9, surat At-Taubah ayat 36, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu yang menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Ini ada 4 bulan yang memang diakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Artinya, rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara tentang 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan kita untuk tidak menganiaya diri kita sendiri pada bulan-bulan tersebut. Karena bulan itu diharamkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat aniaya, berbuat zalim, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari bulan yang dimaksud tersebut adalah 3 bulan yang berturut. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dan satu lagi yang terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, ini bulan Rajab adalah salah satu di mana dari 4 bulan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu semuanya kita mencoba sebagai seorang muslim, kan semoga kita menjadi seorang mukmin ketika kita memasuki salah satu dari bulan haram yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah tadi, maka tentunya kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita berbicara tentang bulan Rajab, ya boleh jadi bulan Rajab ini menjadi bulan pembuka. Bulan Sya'ban menjadi bulan penguat buat kita. Dan bulan Ramadan nantinya menjadi bulan untuk bukan tidak boleh. Kiki untuk Ustadz, punten suaranya. Suaranya tidak keluar, Ustadz. Kayaknya ke unmute. Masih tidak ada suaranya, Ustadz. Mohon maaf ya, ada Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada suaranya? Ya, sudah muncul suaranya. Kemudian, Ustadz, Sudah ada sekarang? Sudah, Ustaz. Baik, kita teruskan lagi ya. Sampai di mana tadi ya? Kepotongnya.
Baik, kita dari awal aja ya. Jadi rekan-rekan sekalian, di dalam surat yang ke-9 ayat 36 tadi disebutkan ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang secara khusus Rasulullah SAW menyampaikan 3 yang berturut. Jadi ada 3 bulan yang diharamkan itu berturut-turut. Itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, saat ini memang kita belum masuk di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah ataupun bulan Muharram. Tetapi kita sudah masuk di salah satu bulan haram, yaitu di bulan Rajab, ya, Rajab Mudhar, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, di antara 2 bulan ini ya. Nah, ketika kita mencoba masuk di bulan ini, kita akan mencoba untuk senantiasa melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nah, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwa di bulan Rajab ini atau di bulan haram yang lainnya, yang 4 bulan tadi, maka sesungguhnya ketika kita beramal salih, kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar atau ganjaran yang lebih besar. Tetapi dosa yang kita perbuat pun akan mendapatkan balasan yang lebih besar pula di bulan Rajab atau di bulan haram tadi. Nah, maka kita harus mencoba memahami, mengetahui tentang keutamaan-keutamaan daripada bulan Rajab tersebut. Sayang kalau seandainya kita tidak mengetahui atau melewatkan begitu saja. Apalagi ya saat ini kita sedang berada di bulan Rajab, maka kita harus mengetahui tentang keutamaan daripada bulan Rajab itu sendiri. Sekaligus kalau kita tahu kan, nah ini akan memotivasi diri kita dalam melaksanakan menegakkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat Pak Ustadz, ke mute lagi. ada suaranya lagi? Ada Ustadz. Ada. Duh, mohon maaf ya. Klik lagi mungkin ya. Baik, kita teruskan lagi ya. Di bulan Rajab ini, walaupun mungkin bulan terpisah dari 3 bulan yang lain dari bulan haram ini, maka kita tetap meyakini bahwa sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan Rasulullah SAW sabdakan tersebut, kita senantiasa harus mampu melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan itu kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melipat gandakan lebih besar lagi pahala-pahala yang senantiasa kita lakukan tersebut. Nah, ketika kita tahu tentang ini semuanya, kita mencoba melaksanakan berbagai macam amal-amal soleh yang kita lakukan. Apa saja amal yang senantiasa harus kita lakukan di bulan Rajab? Yang pertama, ada memang ada hadis-hadis yang memang secara hujjah ya, hadis itu memang lemah, tetapi itu kan tidak berlaku umum. Artinya adalah ketika hadis senantiasa kita diperintahkan untuk melaksanakan saum di bulan Rajab, maka itu menjadikan sesuatu yang kita tidak melaksanakan hanya karena di bulan Rajab tersebut. Ya, tidak mengkhususkan kita melaksanakan di bulan Rajab tersebut. Banyak Rasulullah menyampaikan kepada kita. Di antaranya ketika kita mencoba melaksanakan saum sunnah di bulan-bulan yang lainnya. Termasuk kita melaksanakan saum sunnah di bulan Rajab. Maka tentunya itu senantiasa menjadikan nilai pahala yang akan berlipat di hadapan Allah SWT. Kan di bulan Rajab pasti kita akan ketemu dengan hari Senin,
hari Kamis, kita bertemu dengan 3 hari di setiap tengah bulan Hijriah atau disebut dengan saum Ayyamul Bid. Itu merupakan satu rangkaian ibadah yang secara umum Rasulullah SAW sampaikan kepada kita untuk tetap kita laksanakan di bulan Rajab ini. Terlebih-lebih bulan Rajab ini senantiasa akan menjadikan diri kita meraih dan mendapatkan balasan yang berlipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka buat kita mencoba untuk memaksimalkan ikhtiar kita, beramal soleh kita di bulan Rajab tersebut. Saat ini kita berada di bulan Rajab, mari kita senantiasa memperbanyak ibadah saum kita, memperkuat ibadah saum kita di bulan Rajab ini, agar kita senantiasa mampu meraih mendapatkan pahala yang berlipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di bulan Rajab memang tidak ada hadis yang kuat kita harus melaksanakan salat malam. Tapi secara umum, setiap bulan, setiap hari kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW contohkan kepada kita agar kita senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang seperti biasa kita lakukan. Ya, bukan berarti di bulan Rajab kita tidak boleh melaksanakan qiyamul lail. Justru di bulan Rajab kita senantiasa memperbanyak salat malam kita. Kita bangun, kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itulah ini akan menjadikan nilai-nilai kebaikan kita akan bertambah, ganjaran-ganjaran amal soleh kita akan berlipat di hadapan Allah, sehingga dengan itu semuanya menjadikan kita akan meraih dan mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa mungkin melaksanakan salat malam 2 rakaat ya. Sekarang sudah mulai ditambah dengan witirnya. Karena Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita, akhiri malam itu dengan witir. Ini merupakan salah satu contoh dari Rasulullah kepada kita untuk bisa kita laksanakan. Bukan hanya di bulan biasa, terlebih-lebih di bulan haram. Di bulan haram itu yang 4 hari di bulan Rajab. Maka perbanyak oleh kita agar kita senantiasa menjadikan ini meraih dan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah, maka niscaya Allah akan menurunkan cintanya kepada kita. Kalau Allah sudah menurunkan mahabbahnya, Allah sudah menurunkan cintanya kepada kita, maka niscaya segala bentuk kebutuhan apapun juga insyaallah Allah akan berikan kepada kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak akan pernah diingkari sedikit pun juga. Nah, dari itu semuanya, di antara amalan-amalan yang senantiasa harus kita lakukan, mari kita perbanyak amal-amal saleh kita. Apa saja amal saleh kita? Saum, dengan memperbanyak saum kita di bulan Rajab tadi, ya. Bulan saum Senin, hari Kamis, saum Ayyamul Bid 3 hari, 3 hari ya betul. 3 hari di setiap tengah bulan, 13, 14, 15 di tengah-tengah bulan Hijriah. Itu merupakan satu rangkaian yang senantiasa menjadikan penguat buat diri kita. Apalagi ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, ya kan? Bulan Rajab ini merupakan salah satu bagian pembuka kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti bulan Sya'ban sebagai penguat buat diri kita, dan Ramadan adalah bulan yang hakiki untuk memperjuangkan ibadah yang terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, dari itu semuanya mari kita laksanakan, mari kita lakukan amal soleh kita dengan perbanyak saum kita di bulan Rajab tersebut sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang keduanya adalah kita senantiasa membiasakan kembali untuk melaksanakan qiyamul lail kita, salat malam kita. Nah, berawal dari rakaat yang sedikit mungkin buat diri kita, yang minimal 2 rakaat tadi, mungkin ditambah nantinya dengan salat witir kita. Nah, itulah senantiasa kita coba dawamkan, coba kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, dari itu semuanya insya Allah ini akan menjadikan pembiasaan yang sangat baik. Kalau kita sudah biasa, maka niscaya kita akan menjadikan kemudahan buat diri kita. Dan kalau kita sudah dibiasakan seperti itu, Allah akan mudahkan buat kita semuanya. Ya. Kemudian banyak sekali amalan yang lain.
Kita perbanyak amalan-amalan sunnah yang senantiasa kita lakukan. Misalkan salat yang mengiringi waktu-waktu salat wajib kita, atau yang disebut dengan salat rawatib ya. Salat rawatib, salat yang mengiringi salat-salat fardu kita. Waktu salat 2 rakaat sebelum salat subuh, bahkan pahalanya luar biasa. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu salat sunnahnya. Apalagi kalau kita melaksanakan salat yang wajibnya, tentunya Allah akan memberikan bunjaran pahala yang begitu berlipat kepada kita. Ada yang namanya salat sunnah qabliyah zuhri, ya, sebelum salat zuhur atau ba'diyah zuhur, sebelum dan sesudah salat zuhur, setelah salat maghrib, dan setelah salat isya. Ini merupakan sebuah rangkaian yang memang senantiasa harus kita coba upayakan. Mumpung kita saat ini berada di bulan Rajab, maka kita maksimalkan amalan-amalan tersebut agar kita senantiasa memperoleh kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa ya, kita pun melaksanakan atau melakukan amaliyah yang senantiasa dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu kita senantiasa terus mencoba untuk bertilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Bahkan kita mencoba mengkaji isi Al-Quran. Lewat apa? Minimal lewat terjemahnya. Ya, ketika kita ada Al-Quran dengan terjemahnya, kita mencoba membaca terjemah tersebut supaya kita memahami makna isi daripada Al-Quran tersebut. Apalagi kalau kita mencoba membaca tafsiran yang sudah ada, kemudian kita mencoba belajar terhadap guru kita, insya Allah itu akan jauh lebih baik daripada apa yang senantiasa kita lakukan saat ini. Maka untuk itu, di antara amalan-amalan yang senantiasa harus kita lakukan di bulan Rajab ini adalah mari kita perbanyak ibadah saum kita sesuai dengan apa yang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Kemudian kita perbanyak amalan-amalan sunnah dari mulai salat kita, ya kan, salat sunnah, ada salat sunnah rawatib, ada salat sunnah duha, ada salat sunnah qiyamul lail, dan lain sebagainya. Itu menjadi harapan buat diri kita agar kita meraih dan mendapatkan berbagai macam kemuliaan, keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak lupa untuk terus memperbanyak secara kualitas dan kuantitas ketika kita membaca Al-Quran. Pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika seorang hamba Allah melaksanakan amal salih di bulan haram ini, maka Allah akan berikan ganjaran yang lebih besar. Maka dari itu semuanya, segala bentuk kebaikan yang ada di hadapan kita, mari kita coba lakukan dengan sebaik-baiknya. Cuman kita harus ingat, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan sesuatu yang akan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, perbuatan dosa, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan tersebut pun nantinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hindari itu semuanya agar kita senantiasa raih dan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dengan melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, rekan-rekan yang Allah muliakan, di antaranya adalah amalan-amalan yang kita lakukan itu seperti tadi. Walaupun masih banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Minimal ketika itu merupakan sebuah amal sholih, mari kita coba upayakan, kita lakukan. Mumpung kita berada di bulan haram ini, mumpung kita berada di bulan Rajab ini, maka Allah akan melipat gandakan amalan-amalan tadi. Kemudian ada yang dinamakan keistimewaan atau keutamaan dari bulan Rajab ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Rasulullah SAW, ya, di antara keistimewaan, di antara keutamaannya tadi adalah ada sebuah riwayat yang senantiasa menjadi rujukan buat diri kita. Walaupun ada juga yang berbeda pendapat. Cuman yang lebih banyak meriwayatkan tentang ini adalah ketika di bulan Rajab ini, di tanggal 27 Rajab ini terjadi peristiwa Isra dan Mi'rajnya
Rasulullah SAW. Diangkatnya Rasulullah dari Masjidil Haram diperjalankan oleh Allah sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Dan di sanalah terjadinya dialog antara Allah dengan Rasulullah SAW yang ujung-ujungnya adalah mendapatkan kabar bahagia, mendapatkan kebaikan, mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu kita diberikan salah satu bagian kewajiban kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat. Salat yang 5 waktu. Walaupun terjadi perdebatan ya, mungkin bukan perdebatan, meminta keringanan Rasulullah kepada Allah, yang ujung-ujungnya 5 waktu inilah yang diberikan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah. Ya, salat itu telah ditetapkan waktunya oleh Allah. Ketika Allah sudah menetapkan waktu tersebut, ya, salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, dan subuh, itu merupakan sebuah rangkaian kewajiban yang harus kita lakukan di hadapan Allah sebagai taqarrub kita, sebagai ibadah ta'abudi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian daripada yang akan menjadikan nilai ibadah kita di hadapan Allah meraih dan mendapatkan kebaikan di hadapannya nanti. Nah, dari itu semuanya, rekan-rekan sekalian, mari kita lakukan amal-amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa meraih dan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu semuanya, selain ada peristiwa Isra dan Mi'raj, ada kemenangan di perang Tabuk, ketika Rasulullah SAW melakukan proses perjuangan menegakkan ajaran al-Islam tersebut. Jadi banyak sekali keistimewaan yang senantiasa didapatkan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian daripada kunci kemenangan Islam, sebagai bagian daripada perintah buat kita untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan di muka bumi ini. Tapi intinya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, bahwa bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab ini adalah bulan yang senantiasa akan menjadikan kita meraih mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah dengan beramal yang terbaik. Amal terbaiknya akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melakukan itu, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita laksanakan, kita senantiasa mendapatkan perlindungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa, ketika kita berada di bulan Rajab ini, mari kita perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, memohon perlindungan agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau dosa yang sering kita kerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak istighfar, itu merupakan salah satu bagian daripada pembaharuan diri kita di dalam bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, perintah dari Allah kepada kita adalah agar kita mampu memperbaiki taubat kita. Taubat kita sangat terbuka. Pintu taubat Allah sangat dibuka lebar-lebar buat diri kita. Sampai ajal menjemput kita. Ketika ajal sudah sampai di kerongkongan kita, maka taubat Allah sudah ditutup. Seperti Fir'aun laknatullah, ketika beliau mengimani kepada Tuhannya Musa, tapi ketika saat itulah ajalnya sudah sangat dekat, maka Allah menutup pintu rapat-rapat taubatnya. Nah, buat kita masih ada kesempatan untuk memperbaharui, untuk memperbaiki taubat kita dengan sebaik-baiknya, maka maksimalkan taubat tadi dengan sebenar-benarnya. Selain bertaubat, supaya kita pun senantiasa meraih dan mendapatkan kebaikan di dunia, keselamatan di akhirat kelak nanti, mari kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat. Kita sebagai seorang muslim pun senantiasa harus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita bersalawat, Allah akan bersalawat 10 kali bersalawat padanya. Nah, ini menjadikan sebuah harapan buat kita agar apa yang kita lakukan, semoga dengan salawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi wasilah untuk mendapatkan uh, syafaat darinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat kepada kita lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita di dunia senantiasa memperbanyak salawat-salawat kita kepadanya. Jangan lupa buat kita perbanyak istighfar kita, perbanyak salawat kita, dan melakukan di bulan Rajab ini dengan berbagai macam kebaikan dan amal saleh yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Ini menjadikan semoga menjadikan wasilah buat diri kita untuk meraih dan mendapatkan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi amal salih, mudah-mudahan termotivasi dan terinspirasi agar kita menjadi hamba Allah yang mampu memaksimalkan ikhtiari kita dengan amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Berikutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Ustaz. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, mungkin enggak. Bisa via chat atau bisa langsung diaktifkan audionya. Sambil menunggu, Ustaz, apakah ada doa-doa khusus gitu untuk di bulan Rajab ini? Ya, seperti halnya kita ketahui bahwa doa-doa yang sering kita temukan lewat hadis yang senantiasa didapatkan oleh kita atau mungkin di share-share di WhatsApp kita, di grup WhatsApp kita kan suka ada doa ya. Nah, secara kualitas hadis memang hadisnya itu lemah. Tetapi yang namanya doa, kan doa itu boleh dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, dan berdoa itu boleh. Nah, tetapi kita tidak menjadikan bahwa itu merupakan ungkapan langsung dari Rasulullah SAW kepada kita. Misalkan ada satu doa yang populer buat kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu kan ya sudah populer sekali. Tapi kalau lihat dari konteks hadis, kualitasnya itu memang lemah. Ya, tidak bisa dijadikan hujah buat kita. Tapi kalau kita berdoa boleh, karena kita lihat daripada makna hadis tersebut agar kita senantiasa diberkahi di bulan Rajab, kita dirahmati oleh Allah di bulan Sya'ban, bahkan semoga kita bisa disampaikan oleh Allah memasuki bulan Ramadan di tahun sekarang ini, ya kan? Tidak seperti tidak mesti dengan bahasa yang tadi yang secara letterlek disebutkan dalam hadis tadi, ya, walaupun hadisnya mungkin dipermasalahkan, diperdebatkan, tapi buat kita, kalau kita berdoa boleh. Seperti kita halnya setelah sholat, kita kan berdoa dengan bahasa kita. Nah, Rasulullah tidak pernah berdoa dengan bahasa Indonesia. Nah, itu kan tidak pernah ditemukan. Tapi yang namanya berdoa, Allah Subhanahu wa taala itu Maha memahami, Maha mengetahui apa yang menjadikan maksud dan tujuan kita berdoa tadi. Begitu, Teh Meli. Siap Ustaz. Terima kasih banyak. Insyaallah. Bisa dipahami nggak? Doa sendiri ya Ustaz ya, menginginkan harapan-harapan juga ya, supaya tentunya kita bisa lebih maksimal lagi, apalagi menghadapi bulan Ramadan ya yang sangat luar biasa. Seperti itu. Baik, mungkin dari rekan-rekan yang ada yang ingin ditanyakan. Mungkin satu lagi ya. Satu lagi Teh Meli ya. Boleh ya?
Bangga, siapa barusan? Aan Ustadz Oh, Mangga Tean. Silahkan. mau Pertanyaan terakhir bertanya. ya. Mangga. Pak Ustadz mau nanya tentang sholat hajat Ustadz. Yang sebagian besar keluarga saya suka bilang gini, kalau tidak punya sesuatu, sholat hajat, nah itu diperbolehkan atau ada dicontohkan nggak dari Rasulnya gitu Ustaz? Ya, Nuhun. mohon Mangga sami-sami. Ya, memang ada hadis-hadis yang memang menyebutkan uh, sholat hajat tersebut. Ketika kita memiliki hajat, maka sholatlah. Kalau saya memahami makna ini bahwa ketika Allah menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Artinya ketika kita memiliki hajat, memiliki sesuatu yang memang harus kita upayakan, memang dengan sholat tadi, tak terlepas dari penamaan apa itu sholat hajat atau tidak, ya Allahu a'lam. Kalau saya pribadi memang saya tidak melaksanakan itu semuanya. Tapi sholat yang terbaik adalah ketika kita melaksanakan sholat qiyamul lail. Nah, itulah sholat yang terbaik, sholat sunnah kita. Nah, saya pun menghargai kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang mungkin biasa melaksanakan sholat hajat tadi. Ya mungkin dengan dalil yang sudah disampaikan, yang sudah biasa mereka dapatkan. Tetapi permasalahan itu dicontohkan langsungnya atau tidak oleh Rasulullah, ya Allahu a'lam. Yang pasti buat saya itu bahwa secara umum Allah menegaskan kepada kita wasta'inu bisabri wassalah. Jadi sabar, jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong kita. Nah, misalkan gini, ketika kita memiliki sesuatu permasalahan, kemudian jam 10 kita ingat, langsung kita salat, boleh itu. Itu merupakan salah satu bagian melaksanakan apa yang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah tadi. Demikian penjelasannya, Teh An ya. Bisa dipahami nggak Teh? Bisa dokter, terima kasih banyak. Oke, Ad, Mangga. lepas. Iya. Baik, Teh Meli, sepertinya cukup ya. Jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Insya Allah bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk terus bertaubat, kemudian terus memperbanyak amal, terus beristighfar ya di bulan Rajab ini Insya Allah. Dan pastinya itu tidak mudah ya Ustadz, butuh perjuangan ya untuk melaksanakan itu semua gitu ya Insya Allah. Ya, baik, mungkin Alhamdulillah ya untuk kajiannya telah selesai. Maka mungkin dari Ustadz ada yang mau disampaikan untuk menutup Ustadz? Ya, baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mumpung kita sekarang berada di bulan Rajab, mari kita perbaiki, perbaharui dan perbanyak amal soleh kita. Bentuknya apapun juga, baik itu salat, saum, istighfar, bersolawat dan lain sebagainya. Nah dari itu semuanya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan amal-amal soleh tadi. Dan kita pun berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan yang akan mendatangkan dosa karena dosa ini pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ada keistimewaan di balik bulan Rajab ini. Di antaranya adalah perintah salat lewat peristiwa besar Rasulullah SAW dengan Isra Mi'rajnya. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita, menjadi motivasi buat kita agar kita beramal yang terbaik kepada Allah. Walaupun itu berat, mudah-mudahan Allah memudahkan itu semuanya. Itu saja mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya marilah kita sama-sama tutup kajian kita di pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung, baik itu karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam, kemudian teman-teman yang dari luar dan juga dari YouTube. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya kita akan foto dulu bersama Ustadz. Oh gitu. Silakan. Mangga kepada rekan-rekan untuk membuka membuka videonya. Kita akan foto bersama. Dan mungkin kita bisa dibantu Kang Jaka untuk foto bersama. Saya kira mana? Saya di sini juga ada yang siap ya? Sama nyari aja Kang Jaka. Ya. 1, 2, 3. Slide kedua. Satu, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya. Selamat dan kepada rekan-rekan selamat beraktivitas. Terima kasih. Abdi Payun ya. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan dari saya dan juga dari panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.